Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Satu Meja The Forum dipersembahkan oleh NU itu untuk seluruh bangsa dan tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Nahdlatul Ulama atau NU akan merayakan hari lahirnya yang ke-100 tahun depan. Berbagai agenda digelar. Salah satunya menginisiasi pertemuan para pemimpin sekte dan agama sedunia guna mencari jalan keluar berbagai persoalan global. NU juga ingin meneguhkan komitmennya bagi kemanusiaan dan peradaban. Untuk itu, organisasi yang didirikan para kiai ini tidak tertarik terlibat dalam kontestasi politik. NU menegaskan akan bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang. Namun, mampukah NU menahan godaan politik yang terus datang? Inilah Satu Meja The Forum, R20 dan arah politik NU. Menuju usia 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU, di Februari mendatang sejumlah perhelatan digelar di Nusantara. Salah satunya adalah Religion of 20 atau R20 yang menjadi bagian dari perhelatan besar G20 di Bali November ini. Ratusan pemuka agama dan sekte dari negara-negara G20 hadir dalam event ini. Religion of 20 digagas oleh Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yahya. Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Muktamar PBNU Desember tahun lalu. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia tidak hanya berpengaruh di dalam negeri, tapi juga lingkup global. NU dianggap memiliki posisi penting dalam dunia perpolitikan nasional hingga isu ditunggangi sebagai alat politik. Namun Ketua Umum PBNU menyatakan Nahdlatul Ulama lepas dari gonjang-ganjing politik. Kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Lantas, akankah NU konsisten tidak terpengaruh dalam pusaran kancah politik menuju 2024? Oke, di studio telah hadir Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Burhan. Malam, Mas. Di sebelah kiri saya ada pengamat politik Fahri Ali. Malam, Bang Fahri. Malam. Dan melalui sambungan Zoom sudah ada Direktur Eksekutif Wahid Foundation Yeni Wahid. Malam, Mbak Yeni. Oke, sebelum memulai dialog, kita akan simak dahulu perbincangan saya dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf berikut ini. Saya telah bersama dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf. Malam, Gus. Saya ingin tanya, Gus, ini rame-rame soal G20, B20, dan sekarang Gus Yahya mengintroduce R20. Apa sebetulnya dibalik itu, Gus? Kita tahu bahwa dunia ini sekarang sedang menghadapi dinamika yang luar biasa intens terkait dengan agama-agama. Dan ini sebetulnya kesadaran sejak lama tentang
perlunya dialog antar agama ini, tapi selama ini hasilnya kurang bisa dirasakan. Oke. Karena konflik antar agama masih terjadi di sana sini. Nah, kami sampai pada kesimpulan bahwa diperlukan satu model dialog antar agama yang berbeda dari yang selama ini ada, yang lebih mengedepankan kejujuran tentang masalah yang ada. Jadi kita yakin bahwa perlu ada pembicaraan yang jujur di antara para pemimpin agama-agama ini tentang masalah yang dihadapi supaya kita tahu bagaimana caranya menghentikan berbagai macam masalah yang bersumber dari agama yang kenyataannya sampai sekarang masih aja muncul. Oke. Nah, lalu kita desain forumnya, dan karena tahun ini kebetulan Indonesia memegang presidensi G20, nah kita mengusulkan kepada pemerintah untuk juga memasukkan acara pertemuan para pemimpin agama ini sebagai bagian dari rangkaian G20 itu dengan nama R20. Ini nama sandi lah, R20. Ini gagasan ini sudah pernah digagas oleh Gus Yahya setelah menjabat sebagai Ketua PBNU. Sebetulnya ini gagasan yang berproses sejak cukup lama, sejak paling tidak 2016-2017. Dan bahkan gagasan tentang perlunya dialog jujur di antara para pemimpin agama ini sudah berkembang di dalam satu jaringan internasional yang terus-menerus memproses elemen-elemen di dalam topik ini, wacana di dalam topik ini. Nah, itu sebabnya walaupun persiapan R20 ini sebetulnya singkat sekali. Singkat sekali. Kalau diukur dari skala kegiatannya, karena harus melibatkan lebih dari 20 negara, tokoh dari 20 negara, dan lebih dari 150 peserta internasional. Tapi bisa kita jalankan dengan baik karena ada jaringan pemimpin yang sudah terbangun, yang memang selama ini sudah punya visi yang sama. Itu kira-kira berapa orang yang akan hadir dalam forum R20 itu, Gus? Kita nanti akan selenggarakan forum dengan 450 peserta. 450 peserta? Nah, sekitar 200 dari semua itu adalah peserta internasional dari berbagai negara, termasuk ya terutama dari 20 negara anggota G20. Dan itu yang hadir adalah pemuka-pemuka agama? Pemuka-pemuka agama, ya, selain dari negara-negara anggota G20, juga dari pemuka agama dari negara-negara lain, seperti misalnya dari Vatikan. Vatikan? Nanti akan ada wakil dari Vatikan, bahkan kita sedang membicarakan dengan Vatikan untuk memperoleh rekaman sambutan dari Sri Paus sendiri. Berhasil, kita sedang usahakan. Atau paling tidak nanti ada sambutan tertulis yang dibacakan oleh utusan oleh Paus Fransiskus. Ya. Tapi persisnya apa, Gus, yang akan dibicarakan ketika pemuka-pemuka agama itu datang dalam forum R20? Apa yang akan dibicarakan sebetulnya? Agama-agama ini, kalau kita bicara soal default mode dari agama-agama ini dulu-dulunya, ya memang cenderung mendorong konflik dengan kelompok yang berbeda dulunya. Atas nama memperjuangkan kebenaran, atas nama memperjuangkan nilai-nilai agama sendiri. Itu dulu seperti itu. Dunia ini dulunya ini pernah menjadi rimba agama-agama yang saling bertarung satu sama lain. Nah, sekarang kita punya kesadaran bahwa ini tidak bisa kita teruskan lagi. Nah, tapi untuk berubah itu kita harus punya basis dialog yang sama. Nah, yang kita tawarkan di dalam R20 ini, mari pertama-tama kita diskusikan dulu apa saja nilai-nilai yang memang kita sudah sama, sudah saling berbagi selama ini. Tidak ada perbedaan di antara agama-agama itu.
Kemudian kita bicara tentang nilai-nilai apa saja yang perlu kita bangun sebagai nilai-nilai baru supaya kita bisa hidup berdampingan secara damai. Oke. Karena ini memerlukan komitmen bersama tentang nilai-nilai baru yang sama. Yang bahkan mungkin perlu ada nilai-nilai lama dari agama masing-masing ini yang perlu katakanlah direkontekstualisasikan. Rekontekstualisasi. Ya, supaya mau menerima nilai baru ini. Nah, kemudian hal-hal lain yang kita boleh berbeda tanpa harus menimbulkan konflik. Ya mari kita saling bertoleransi saja kita. Itu platform yang tidak kita tawarkan. Nah, nanti detailnya akan dibicarakan masing-masing dan sebetulnya setiap agama ini sudah punya inisiatif-inisiatif ke arah itu yang nanti bisa di-share. Oke. Kalau dari sisi tema, Gus Yahya, ini kan temanya kan mengungkap dan mengembangkan agama sebagai sumber solusi, gerakan internasional untuk nilai moral dan spiritual bersama. Ini apa sebenarnya? Bisa dijelaskan nggak sebenarnya tema yang diambil oleh R20 yang sangat dalam sebetulnya? Ya, begini. Dulu itu saya pernah di satu kesempatan di luar negeri, saya ditanya orang, NU ini organisasi terbesar dari negara Muslim terbesar di dunia. Kenapa kalian tidak mau negara Islam? Itu pertanyaannya. Lalu saya bilang begini, dulu itu para pendiri bangsa dari latar belakang yang sangat berbeda-beda, semua agama besar, semua ideologi besar dunia berkumpul, dan mereka harus berpikir tentang satu platform bersama yang bisa membuat semua orang bersatu. Yang mereka lakukan adalah mereka mencari nilai-nilai yang paling mulia dari setiap latar belakang kelompok itu, dari setiap kelompok itu, apakah dari agama atau dari ideologi yang lain, untuk bisa diterima bersama. Sehingga menjadi satu visi tentang satu format atau satu cita-cita peradaban yang mulia bagi Indonesia. Nah, ternyata ketemu, kita bisa nemu Pancasila itu kan sebetulnya adalah nilai-nilai paling mulia yang bisa diterima oleh semua agama, kelompok. Ya. Nah, kenapa kita tidak lakukan hal yang sama untuk untuk pergaulan global kita ini? Kalau kita bicara tentang ekonomi, kenapa kita tidak bicara tentang ekonomi yang mulia? Bicara politik, kenapa bukan bicara tentang politik yang mulia? Sehingga ekonomi tidak hanya perebutan sumber daya, perebutan keuntungan, ekonomi tidak hanya perebutan kekuasaan, tapi kita berpikir tentang nilai-nilai yang mulia untuk diwujudkan melalui ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan agama-agama bisa menyumbang dalam menginspirasikan nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemuliaan itu tadi. Gus, saya baca artikelnya Mas Ahmad Suwaidi di Kompas, ya, soalnya kan organizing committee di R20, yang Mas Suwaidi mengatakan bahwa mengharuskan keterlibatan langsung agama dalam sejumlah isu seperti kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, kemiskinan dan kesenjangan. Lalu juga untuk keluar dari trauma dan pandemi COVID-19. Ini bukan karena agama punya jawaban terhadap isu-isu tersebut, melainkan justru ada masalah besar di dalam agama. Sebetulnya penjelasan elaborasi lebih lanjutnya seperti apa? Ada masalah dari sisi agama itu sendiri? Ya, karena agama, seperti saya katakan tadi, default mode-nya ini memang mengarah kepada pertentangan dengan kelompok yang berbeda dan mengarah kepada cenderung mengarah kepada cara pandang yang berjarak dari realitas duniawi yang sesungguhnya. Dan kita ingin ajak supaya agama-agama ini lebih jujur mengakui apa yang menjadi masalah dalam realitas itu. Ya, kita mulai dari hal-hal yang selama ini memicu konflik, tapi kemudian kita arahkan juga kepada hal-hal lain yang menjadi masalah bersama yang membutuhkan kontribusi dari kelompok-kelompok agama ini.
Kalau ditafsirkan dalam realitas empirik yang ada, pemahaman Gus Yahya ini apakah kemudian berbagai kekerasan yang terjadi, berbagai konflik terjadi juga karena memang tafsir atas agama itu sendiri? Ya, kenyataannya memang begitu. Kita masih melihat misalnya di Afrika Barat ya, ada konflik, ada persekusi, diskriminasi ya, terhadap kelompok Kristen yang dilakukan oleh sebagian kelompok Muslim di sana memang dengan motivasi agama, dengan seruan-seruan agama. Itu juga terjadi di India oleh kelompok Hindu atas Muslim dan minoritas yang lain, Kristen dan lain-lain juga dengan seruan agama, di Myanmar dan lain-lain. Dan ini semua membutuhkan jalan keluar. Nah, maka para pemimpin agama ini sebetulnya mereka harus mau mengambil tanggung jawab dalam masalah-masalah ini. Agama, ada ajaran agamanya yang sebetulnya bermasalah atau kemudian tafsir dari orang-orang terhadap ajaran itu sebenarnya? Mungkin pada level tafsir, karena ini kecenderungan konflik ini terjadi ketika agama-agama itu kemudian dijelmakan ke dalam konstruksi sosial politik. Ketika kemudian muncul negara-negara, kerajaan-kerajaan yang kemudian membuat label agama sebagai identitasnya dan menjadikan atau mengklaim agama itu sebagai basis dari keseluruhan konstruksi nilai-nilai sosial politiknya. Sehingga di masa lalu sangat biasa konflik antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, negara dengan negara yang lain atas dasar perbedaan agama. Turki Utsmani itu ratusan tahun tidak pernah berhenti dari konflik menghadapi kerajaan-kerajaan Kristen Eropa dengan alasan agama. Kerajaan-kerajaan Islam di India itu juga konflik dengan kerajaan-kerajaan Hindu atau kelompok-kelompok Hindu di sana sejak dulu dengan alasan agama. Oke. Nah, ini yang perlu kita cari jalan keluar supaya berhenti, jangan diteruskan. Oke. Ibaratnya sebuah conference atau pertemuan ya, pertemuan termasuk R20. Kira-kira pesan global apa yang akan disampaikan dari pertemuan R20 kepada dunia agar kemudian dunia bisa menjadi lebih damai, semuanya bisa lebih adil dan lain sebagainya. Bayangan Gus Yahya seperti apa? Ya, pertama-tama agama-agama ini harus sampai kepada jalan keluar dari persoalan mereka sendiri. Mana mungkin agama-agama ini bisa menawarkan sesuatu yang berharga kepada dunia kalau agama-agama tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah mereka sendiri. Dan masalah di antara mereka sampai sekarang masih ada. Ini selesaikan dulu. Nah, kalau ini sudah ketemu jalan keluarnya, baru kita berada dalam posisi moral untuk menawarkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemuliaan kepada dunia secara keseluruhan. Nah, untuk menuju ke arah sana tentu kita harus mulai dari satu titik bersama yang bisa diterima oleh semua pihak, yaitu misalnya bahwa kita harus menghindari di peralatnya identitas-identitas termasuk identitas agama sebagai senjata politik. Oke. Gus, kita masuk kepada isu yang politik kekinian, juga NU juga dilirik kiri kanan dalam konteks pemilu presiden 2024. Sekarang berbagai analis politik atau pengamat mulai mengincar nih, mencari capres atau cawapres dari Nahdlatul Ulama. Sikap Gus Yahya terhadap yang kelompok-kelompok yang ingin menarik kembali NU menjadi masuk dalam bursa capres dan cawapres seperti apa sih sebetulnya? Ya, kami sih terbuka saja, silahkan, semua orang berhak untuk menjadi calon, tapi kita tidak mau NU ini diperalat sebagai senjata politik gitu. Karena apa? Yang kita khawatirkan ini prosesnya, bukan soal hasilnya. Hasilnya sih kita bisa terima, siapa saja jadi presiden asal menang pemilu kita bisa terima. Tapi prosesnya,
Karena dalam proses itu kalau kita biarkan ada satu kampanye konsolidasi politik NU, ya, itu berarti kan kita harus mengeksklusi orang yang dianggap bukan NU dengan melihatnya sebagai musuh, sebagai lawan. Dan kita tahu namanya kompetisi politik itu bisa meruncing sampai ke tingkat yang tidak terkendali. Nah ini berbahaya baik bagi NU sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan kita sudah buktikan selama ini bahwa keterlibatan yang terlalu jauh itu justru berisiko menciptakan pembelahan di dalam NU sendiri. Ya. Artinya gimana Gus? Tadi kalau ada kader-kader NU yang ingin dipinang atau menjadi capres atau menjadi cawapres, itu boleh tapi tidak membawa NU atau gimana? Ya silakan pertaruhkan kredibilitas masing-masing, kredibilitas politik masing-masing. Kita ingin ngajak semua orang untuk lebih rasional di dalam berpolitik. Jadi bahwa lepas NU atau tidak NU, kalau memang dia punya kredibilitas politik yang unggul, ya mari kita dukung. Kalau tidak, ya tidak didukung tanpa harus mengukur siapa yang lebih NU, siapa yang kurang NU. Artinya kalau di pemilu presiden 2024 betul-betul NU ini akan menjadi netral secara politik, tidak mengendorse partai-partai politik atau gimana? Ya memang enggak ada, karena memang itu sudah jadi keputusan muktamar bahwa NU harus mengambil jarak dari semua partai politik. Bahwa NU dulu pernah membentuk PKB, ya, pengurus-pengurus NU pernah membentuk PKB. Itu satu hal lain dan kita biarkan itu menjadi catatan sejarah, tapi tetap NU harus mempertahankan posisi yang sama dengan semua partai politik yang ada. Artinya ketika katakanlah dalam pemilu presiden nanti akan muncul pasangan A, B, C, dan D, NU tidak akan mengendorse atau mengarahkan anggota-anggota NU untuk memilih A atau B atau C? Tidak ada. Ya, dan kita larang, tidak boleh menggunakan NU sebagai institusi, NU sebagai organisasi untuk keperluan politik semacam itu. Tapi bagaimana Gus Yahya sebagai ketua PBNU yang akan memberikan arahan kepada para Nahdliyin dalam konteks pilihan A, B, C, dan D, itu bebas kepada anggotanya mau kepada siapa? Saya tidak akan memberikan arahan. Saya sendiri tidak akan memberikan arahan dan saya melarang ada kegiatan politik, ya, politik praktis dalam konteks ini dengan memanfaatkan lembaga NU. Beberapa waktu yang lalu ada misalnya cabang yang melakukan ikut dalam kampanye presiden di kantor cabang misalnya, kami tegur untuk tidak diulangi lagi. Kalau sebagai pribadi masing-masing mau terlibat silakan, mau jadi tim sukses dengan mengandalkan jaringan pribadi terserah. Tapi institusi NU tidak boleh. Tapi kalau ada kader NU sebagai pribadi tapi juga pengurus PBNU menjadi anggota partai politik lain, harus mundur dulu, ya, harus mundur, tidak boleh. Meskipun sudah menjadi anggota partai politik, memang harus mundur. Harus mundur. Ya. Jadi tidak betul-betul bersih dari kemungkinan dibawa-bawanya. Jadi sudah ada panduan yang rinci di situ ya. Misalnya pengurus harian NU tidak boleh merangkap pengurus harian partai. Oke. Misalnya begitu. Tapi kalau dia misalnya menjadi aktivis partai boleh saja jadi pengurus. Ya, boleh jadi pengurus asalkan bukan pengurus harian di partai atau organisasi politik yang lain. Nah, kalau dia sudah jadi pengurus dan kemudian ingin menjadi calon dalam kompetisi politik, yaitu presiden atau gubernur dan lain-lain, harus mundur dulu. Jadi harapannya adalah kantor-kantor PBNU, pengurus wilayah NU akan bersih betul dari politik praktis kekuasaan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh sama sekali. Ya. Gimana cara Gus Yahya bisa memastikan dan menjamin bahwa kantor-kantor cabang NU yang begitu banyak betul-betul steril dari kegiatan politik kekuasaan? Ya konsolidasi, ini soal konsolidasi organisasi. Artinya akan kalau ada terjadi kemudian dipanggil? Ya bahkan sebelum itu kita sudah lakukan upaya-upaya untuk mencegah mereka menggunakan NU sebagai alat politik.
Oke, Gus, saya juga pernah dengar pernyataan Gus Yahya soal NU akan melawan politik identitas. Sudah ada gelagat bahwa politik identitas itu akan dimanfaatkan dalam pemilu presiden 2024. Ada gelagat atau tidak ada gelagat, kita tahu bahwa ini sudah pernah terjadi. Oke. Dan kita tidak mau memperbolehkan ini berlanjut terus. Kita tidak ingin ini berlanjut terus. Maka ya kami bersiap-siap juga untuk mencegah itu terjadi lagi. Kenapa kemudian politik identitas selalu dimaknai bahwa ini muslim, non-muslim? Bukankah juga ada identitas yang lain? Gender, pria, wanita, Jawa, sama, Sumatera? semuanya sama. Jadi kita harus lebih rasional di dalam, ya kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional. Dengan bersandar pada kualitas pribadi-pribadi yang terlibat di dalam politik itu, bukan latar belakang identitasnya, apakah suku, agama, jenis kelamin atau yang lain. Jadi menjadi sebuah politik gagasan. Apa yang akan dibawa oleh si capres? Gagasan, kredibilitas, track record dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita, ya walaupun koruptor karo Islam kan nanti masuk surga juga misalnya, itu juga. Oke. Ini tidak sesuatu yang tidak relevan untuk dikembangkan di dalam demokrasi kita. Tapi cara NU untuk melawan politik identitas yang bisa dikatakan terjadi atau juga sudah terjadi, cara apa sih yang akan dipakai oleh NU? Ya, NU ini kan gerakan sosial ya, kita membangun strategi sosial yang kita desain untuk menghadang itu. Kita sudah siapkan platformnya, ada berbagai hal kita bangun sebagai platform untuk menggerakkan warga ini ke arah satu visi bersama, termasuk untuk mencegah meluapnya politik identitas itu. Nah, walaupun identitas seperti yang sampean bilang tadi bisa saja bukan hanya soal agama, tapi jelas bahwa dalam pengalaman kita yang menjadi ancaman terbesar ini adalah identitas agama, dan kita tidak mau membiarkan itu berlangsung terus. Gus, 2019 kita mengalami sebuah pemilu yang betul-betul seakan-akan divided nation, ya, mendivided society dan sebagainya. Apakah 2024 kalau dari bacaan Gus Yahya juga akan terjadi lagi sebetulnya pembelahan secara sosial karena politik dan kemudian agama juga sebetulnya? Ya, pertama, apa yang dikonstruksikan dalam pemilu 2019 itu, alhamdulillah, kemudian ya kurang lebih diruntuhkan dengan bergabungnya secara simbolis lah ya, dua pihak yang berhadapan pada waktu itu. Sehingga kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai memegang mandat agama itu ya saya kira ya sedikit banyak terdelegitimasi saat ini. Tapi kita juga masih melihat kemungkinan bahwa ini akan dibangkitkan lagi. Oke. Nah, maka ya kita harus bersiap-siap memang. Kita harus peringatkan, kita termasuk kepada para aktor politik. Kita harus ingatkan para aktor politik ini bahwa bermain-main dengan identitas agama itu sama saja menggiring bangsa ini ke dalam perpecahan. Nah, maka ya, jangan sampai ada aktor politik yang mau coba-coba hanya main jalan pintas memakai politik identitas termasuk agama ini. 2019 juga mengajarkan bahwa bertanding kemudian bersanding sama-sama duduk di kekuasaan. Ya. Apakah ini sebuah gaya khas Indonesia yang tadi Gus Yahya mengatakan bahwa politik Indonesia kemudian ya faktanya kan berdamai juga di elit meskipun di akar rumput masih terbelah-belah. Apakah itu juga bisa menjadi pola di 2024? Bertanding kemudian bersanding? Ya, itu bisa jadi pola, tapi selama agama atau identitas dijadikan senjata politik, ini sembuhnya lama. Kita tahu sampai sekarang di tingkat basis soal pembelahan identitas ini masih sangat terasa. Nah, ini harus kita sembuhkan, maka jangan bikin luka lagi supaya bangsa ini tidak lagi terbelah-belah dari identitas satu dengan identitas yang lain. Pertanyaan terakhir, Gus.
Apa ya pesan dari Gus Yahya terhadap aktor-aktor politik agar situasi 2019 yang menimbulkan luka batin itu kemudian tidak ngombro-ngombro, tidak semakin dalam, tapi kemudian bisa kemudian 2024, 14 Februari capres-cawapres terpilih, kemudian bangsa ini kemudian bisa bergerak maju. Ya, saya berharap bahwa aktor-aktor politik ini bisa lebih bertanggung jawab terhadap masa depan. Apapun yang mereka putuskan hari ini tentang strategi politik yang mereka pilih maupun visi politik yang mereka canangkan, ini akan menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Nah, saya minta supaya semua aktor politik ini lebih bertanggung jawab dengan mengingat kepada landasan didirikannya bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena apa yang kita miliki sebagai Indonesia ini sebetulnya bukan hanya berharga untuk diri kita sendiri, tapi ini bisa menjadi sumbangan yang bernilai tinggi bagi seluruh konstruksi peradaban dunia ke depan. Ya, karena kita sudah punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat dari semua negara yang ada, tidak ada yang punya konstitusi seperti Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang visinya memang visi tentang peradaban dunia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu kan visi tentang peradaban dunia, bukan hanya untuk Indonesia. Oke. Nah, ini jangan sampai kita rusak begitu saja hanya demi mendapatkan kursi kekuasaan. Oke, baik. Terima kasih Gus Yahya. Saya telah bersama dengan Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf. Matur nuwun, Gus. Pemirsa, sangat menarik ya obrolan dari narasumber Satu Meja The Forum yang pastinya inspiratif dan juga membuka wawasan kita. Nah, masih semangat dong ya untuk ngikutin obrolannya sampai dengan akhir nanti. Untuk itu jangan lupa untuk selalu cukupi mineral dalam tubuh kita dengan rutin minum Le Mineral yang jelas mengandung mineral esensial baik untuk tubuh. Dulu saya pikir semua air mineral tuh sama. Ternyata beda loh. Setelah saya cobain Le Mineral, diminumnya tuh seger banget di tenggorokan. Sekarang saya minum dulu ya. Rasanya seger, enteng banget di badan, jadi pengen minum terus. Kalau kita lihat kemasannya, ini juga terproteksi pemirsa. Nih kita lihat ya, botolnya keras belum dibuka. Terus ada seal cap di bagian tutupnya, jadi aman dari pemalsuan. Pokoknya selalu ingat pemirsa, pilih sehat, pilih Le Mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Mas Fahri Ali. Mas Fahri, tadi Gus Yahya tegas mengatakan bahwa NU akan menarik garis tegas dengan kekuatan politik termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Gimana itu bisa diimplementasikan? Saya ingat ini Kiai Abdurrahman Wahid ya, tahun 1984. Ketika beliau terpilih, maka canangan pertamanya adalah ya, NU lepas dari politik gitu. 1984. Jadi saya melihat ini adalah semacam history repeats itself gitu. History repeat itself. Ya, sejarah berulang. Ya. Nah, yang kedua, saya harap tekad ya dari Ketua Umum NU Yahya Stakuf ini itu betul-betul didukung oleh seluruh kalangan NU. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang ya seluruh resources simbolik yang kita miliki ya, kalau NU itu masuk di dalam bagian dari sumber daya simbolik itu mengalami politisasi yang akut. Gitu. Akut karena apa? Karena
massa atau rakyat sebagian besar itu tidak punya apresiasi yang lebih mendalam terhadap gagasan. Terhadap gagasan. Yes. Nah, karena itu ya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Yahya Saquf itu sangat penting. Maksud saya minta supaya Yahya Saquf itu betul-betul harus konsisten. Oh. Nah, kalau misalnya NU betul-betul ya berpegang teguh ya kepada sistem gagasan itu, maka sumbangan NU terhadap demokrasi akan sangat besar, gitu. Okay. Karena apa? Karena kemudian kita mempunyai model sebuah organisasi yang didukung oleh ya 90 million people. 90 million people. Ya, itu bukan main-main itu. Ya, lebih besar daripada Malaysia ya. Okay. Lebih besar dari Thailand penduduknya itu menjadi soko guru demokrasi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke, 90 million people. Kita coba lihat ya, bagaimana sebetulnya ekspektasi atau saluran aspirasi politik warga NU. Ini ada sejumlah survei termasuk dari Indikator Politik Indonesia. Ini kalau dalam pilihan presiden ya, aspirasi dari warga NU itu larinya kepada Ganjar yang 34,6% dan kemudian kepada Prabowo yang 20,6%. Itu kalau calon presiden. Kalau partai politik ada, nah ini kalau warga NU, pilihan warga politik NU larinya kepada PDI Perjuangan, pada Gerindra dan baru kemudian pada PKB. Saya ingin minta penjelasan atau tanggung jawab lah dari Burhanuddin Muhtadi ini. Ini gimana menjelaskan aspirasi politik warga NU larinya justru banyak ke PDIP dan kalau presiden larinya kepada Ganjar. Gimana yang terjadi? Ya, jadi kita punya pertanyaan sebagai bagian dari umat Muslim, apakah ibu bapak merasa dekat dengan organisasi Islam berikut ini? Ada puluhan ormas Islam yang kita list. Jadi ada kurang lebih 87% orang yang mengaku Muslim dalam responden kita, 50,3% mengaku dekat dengan NU. Jadi memang NU adalah organisasi yang paling besar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Jadi 50,3. Nah kemudian kita cross tabulasi dengan jawaban mereka terkait dengan pilihan calon presiden dan partai politik jika pemilu diadakan hari ini. Dan kalau kita lihat, itu terbukti pilihan warga NU, orang yang merasa dekat dengan NU, itu tidak bisa diringkus dalam satu pilihan elektoral yang bersifat tunggal. Jadi ini persis dengan logo NU yang menggambarkan tali bumi yang bersifat longgar. Artinya logonya NU sendiri didesain oleh para ulama untuk bisa menampung semua keberagaman, cara pandang, pemikiran, termasuk juga afiliasi sosial politik. Buktinya tidak ada yang mengerucut ke salah satu partai. Nyebar. Meskipun lagi-lagi di situ terlihat warga NU juga cerdas untuk memilih sesuai dengan aspirasi mereka. Karena Ketua PBNU Gus Yahya sendiri tidak mewajibkan pilihan elektoral warga NU sesuai dengan preferensi elitnya. Jadi dibiarkan saja. Dan memang kalau kita lihat dari statement Gus Yahya, itu penting untuk memberi semacam pesan atau spirit bahwa warga NU harus netral. Karena memang NU ini seksi secara politik. Bayangin aja, sejak 2004, era Pilpres pertama kali digelar di Indonesia, tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan NU. Oke, baik. Saya ke Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni sebagai Ketua Panitia Harlah Seabad NU. Mbak Yeni, kalau tadi membaca hasil terawangan dari Burhanuddin Muhtadi, ya bagaimana sih Mbak Yeni melihat preferensi politik dari warga Nahdliyin itu, Mbak Yeni? Umat Muslim di Indonesia itu kan punya identitas berlapis. Selain sebagai orang Islam, mungkin dia berafiliasi dengan organisasi massa tertentu, juga dia adalah anggota dari parpol tertentu, dia kadang seperti saya, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia. Jadi nih, ininya berlapis-lapis dan ada ada titik-titik persinggungan memang. Tetapi tidak serta-merta satu identitas kemudian menentukan preferensi politiknya. Nah, jadi belum tentu juga identitas keagamaan
menjadi penentu dia dalam sikap politik. Nah, jangan-jangan ketika dia aktif di partai politik, dia merasa lebih teraktualisasi dirinya, ya, aspirasi politiknya lebih bisa teraktualisasi. Nah, kan tidak semua partai politik itu bisa memberikan ruang untuk semua. Tidak hanya satu partai politik yang bisa memberikan ruang untuk seluruh warga NU yang puluhan juta itu, pasti akan tersebar. Dan ini jumlahnya juga proporsional dengan jumlah perolehan partai tersebut dalam pemilu. Nah, otomatis ketika PDIP yang menjadi pemenang pemilu, otomatis jauh lebih banyak orang NU ada di PDIP. Dan ketika mereka di PDIP, pasti mereka akan melakukan konsolidasi di tingkat basis. Oke. Nah, Mbak Yeni, kalau Mbak Yeni sebagai bagian dari NU, ya, apakah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga SMRC yang gambarnya sama itu memang searah dengan potret dari arah politik warga NU seperti yang ada sekarang? Tapi jawaban Mbak Yeni setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali saya bersama dengan Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni, jadi kalau membaca hasil survei dari SMRC maupun Indikator Politik Indonesia, memang itulah kira-kira preferensi politik dari warga Nahdliyin, Mbak Yeni? Kita belum tahu kan, Mas, karena ada satu lagi sumber yang belum masuk, belum afdol, kalau belum dapat hasilnya dari survei Kompas. Oke, kalau yang sudah ada gimana? Apakah seperti itu kira-kira preferensi politik dari warga Nahdliyin? Bisa jadi begitu, nggak tahu. Kan saya belum bikin survei sendiri. Nanti kalau saya bikin survei sendiri, saya lapor ke Mas Budiman nanti. Tapi memang pilihan-pilihan warga NU itu mirip dengan preferensi politik secara nasional ya. Kalau nasionalnya seperti itu, NU-nya mirip-mirip begitu ya Mbak Yeni ya? Karena kan memang tadi kalau dikatakan bahwa hampir 50% warga Muslim Indonesia merasa berafiliasi dengan NU, artinya representasi NU di penduduk Indonesia itu ya besar sekali. Jadi dari situ kan sudah bisa terbaca juga gitu ya, walaupun mungkin tidak sangat detail, tidak sangat spesifik, tapi trennya bisa terbaca juga. Oke, baik Mbak Yeni Wahid. Saya ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Ini ada Gus Yahya tegas menarik garis politik, tapi kemudian juga mencuat nama kemudian Gus Yahya Puan ya sebagai capres cawapres. Apakah ini akan juga bisa mengulangi nostalgia Gus Dur Megawati? Ya, nostalgia ke arah sana bisa jadi. Tetapi lagi-lagi warga NU itu punya preferensi yang tidak bisa sepenuhnya bisa dikendalikan oleh para elit. Jadi jangan lupa kalau kita merujuk pengalaman 2004, itu yang maju yang merepresentasikan NU bukan hanya Megawati Hasyim Muzadi, tetapi juga Wiranto Salahuddin Wahid. Termasuk uniknya di 2004 warga NU, orang yang merasa dekat dengan NU paling banyak justru memilih SBY JK. Jadi JK sendiri kan pengurus NU. Jadi poin saya adalah NU itu sendiri itu persis merepresentasikan logo NU yang dibuat oleh para ulama. Tali bumi yang longgar dan karenanya tidak bisa diringkus dalam satu tafsir, termasuk satu afiliasi politik ya. Jadi menurut saya kita ikut fatwa politik Gus Yahya bahwa NU sebaiknya menjaga jarak dengan politik praktis 2024. Bukan hanya penting buat NU itu sendiri, tapi juga buat bangsa ini. Karena tadi disebut luka atau residu polarisasi pasca 2019 itu belum hilang. Elitnya sudah berangkulan, warganya masih ribut sendiri. Jadi perlu satu seruan moral dari para elit, terutama PBNU, yang tadi 50,3% itu artinya lebih dari 100 juta orang Indonesia yang beragama Muslim itu merasa dekat dengan NU, untuk terus-menerus diingatkan perlunya menjaga jarak dari politik praktis, politik identitas. Dan jangan lupa, seruan ini tidak mudah, tadi Bang Fahri menyebut ya. Kenapa tidak mudah? Tadi data menyebutkan bahwa 50,3% orang Islam dekat dengan
NU, dan data juga menunjukkan sejak 2004 tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan basis NU, namanya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi capres bisa kalah di Jawa Barat tapi tetap menang secara nasional asalkan menang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya tidak memenangkan dua basis NU ini, itu umumnya kalah. Jadi saya ingin katakan adalah komitmen moral tadi perlu ditunjukkan di 2024 karena godaan ke arah sana pasti kuat. Gak Dan ditarik-tarik. bukan hanya godaan kepada masanya, godaan kepada elit NU. Dan karenanya perlu untuk terus menunjukkan komitmen bahwa NU harus menjaga jarak dari politik praktis untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Oke, baik. Bang Fahri, Anda kan cukup lama mengamati NU ya. Kira-kira arah politik NU di pemilu 2024 itu akan kemana sih? Kalau NU-nya sendiri kan sudah bilang netral kan. Oke, kalau Anda baca. Tapi kalau itu, maksud saya begini ya, NU itu terlalu eman-eman kalau nggak diajak berpolitik. Gitu. Terlalu eman-eman kalau nggak diajak berpolitik. Iya, karena masanya kan banyak sekali. Masanya banyak, lalu kemudian walaupun sudah mulai mencair sekarang ini, tetapi semangat sami'na wa ata'na itu masih ada, gitu. Jadi bagaimana kata pemimpin, walaupun ya tidak persis sama seperti pada masa lalu, gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa Yahya Saquf itu berusaha menegaskan terus-menerus ya, bukan hanya politik identitas, tetapi juga identitas NU itu jangan dibawa-bawa ke politik. Itu adalah suatu usaha menetralisir ya, secara mendalam, dan saya harap ini berhasil, tentang adanya distansi ya, resmi antara NU dengan politik gitu. Oke. Tapi gitu ya, saya khawatir, walaupun saya takut, bisa saya salah ya, saya khawatir ya, kekuatan ya Yahya Saquf itu bisa juga melemah. Oke, jadi apa yang perlu dipastikan yang harus dilakukan agar betul-betul NU betul-betul netral dan menjaga jarak dari semua partai politik? Harus ditegaskan terus-menerus gitu. Nah, dukungan Yeni dalam hal ini ya, lepas dari soal PSI ya, dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk disuarakan gitu. Karena apa? Karena jumlah 90 juta itu besar. Itu sangat besar gitu. Di dalam ya eman-eman betul gitu. Maksud saya pada tingkat Yahya Saquf mungkin bisa. Tapi yang di bawahnya itu kan ada politisi kan? Di situ. Ada siapa bupati apa wali kota yang Jawa Timur itu? Probolinggo. Saiful, lalu yang dari Golkar ya. Dan dari PDIP dan seterusnya gitu. Jadi mungkin pada tingkat Yahya Saquf itu bisa gitu. Persoalannya adalah apakah Yahya Saquf itu bisa mengontrol mereka ya yang menjadi politisi gitu. Yang di dalam konteks politik praktis mungkin lebih berpengalaman daripada Yahya Saquf. Gitu. Oke, Burhan bisa pendek apa yang bisa menjamin agar menjaga jarak dari partai politik NU? Komitmen dari PBNU, dari elit, termasuk mengingatkan tugas suci PBNU, kalau istilahnya Kiai Mustafa Bisri, NU jangan hanya menjadi jamaah tapi juga jam'iyah. Jadi peran sosial NU dalam soal schooling, pendidikan, kemudian feeding, kesejahteraan sosial, dan healing, pengobatan, itu penting untuk terus-menerus diingatkan. Dan peran sosial ini bukan hanya tidak kalah penting, jauh lebih penting ketimbang peran politik praktis. Oke, baik. Mbak Yeni, yang terakhir, jadi apa yang bisa memastikan agar NU betul-betul netral dan steril dari politik praktis? Kalau NU sebagai sebuah jam'iyah itu jelas karena ada mekanisme kalau internal organisasi ketika akan membuat keputusan-keputusan apapun. Jadi mulai dari rapat gabungan sampai muktamar itu keputusan tertinggi di dalam NU dan itu harus diputuskan bersama-sama. Dan sejak Khitah sampai sekarang tidak ada, keputusannya tetap sama bahwa NU secara resmi tidak melakukan politik praktis. Bahwa ada individu-individu yang kemudian melakukan manuver-manuver politik itu tidak mewakili organisasi. Nah, yang kedua sebetulnya yang harus kita lihat tuh gambar besarnya. Tadi survei tadi itu memperlihatkan bahwa orang-orang NU itu sebetulnya punya kesadaran politik nilai. Preferensi mereka terhadap para calon-calon yang ada
terefleksikan itu ya, yang terefleksikan angka-angkanya itu merefleksikan pilihan atas nilai yang dianut atau dianggap dianut oleh para calon-calon tersebut. Iya, Oke, matur nuwun, Mbak Yeni, ya, telah bergabung di Satu Meja The Forum, Mas Burhan dan Bung Fahri Ali. Prakarsa Nahdlatul Ulama, pemuka agama sedunia adalah sumbangsih NU untuk dunia. Di usia menjelang 1 abad, peran Nahdlatul Ulama untuk bangsa ini kian diharapkan. NU punya peran besar untuk mengarahkan bangsa ini menjaga keutuhan bangsa untuk memenuhi janji kemerdekaan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.